tentang agama Islam secara umum, karena ini pertemuan awal. Tentu Bapak nanti di sesi awal ini akan memberikan materi-materi yang sifatnya umum, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan jabarkan, kita akan kembangkan terus masing-masing dari sub pokok sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengabsen dulu Mulda Sajaratun Tanja Yohana Sabarudin Safarina. Oke, baik. Sebelumnya, karena ini pertemuan awal, tentu perlu juga mungkin Bapak terangkan di sini sudah ada slide di depan kita ini, ya, lebih mudah seperti saya ya. Kita akan belajar terkait dengan kerangka dasar ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengkaji Islam itu ada 3 sub pokok yang perlu kita ketahui. Nah, ketika sub pokok ini kita pahami, maka pemahaman kita terhadap Islam sempurna. Cuman persoalannya ada yang sempurna di sini, kadang kurang sempurna di bidang akidah, ada yang akhlaknya kurang bagus. Tapi ketika ketiga-tiganya nanti kita pahami lalu kita amalkan, maka itulah orang Islam yang sempurna sebenarnya. Walaupun nanti ini juga terbagi ya, terbagi ada syariat, ada ibadah, ya, ada muamalah. Ya. Ketika pokok pembahasan ini, kalau Bapak contohkan ke dalam sebuah contoh yang lain, akidah itu sama seperti tanah, ya, tanah. Kemudian syariah itu seperti tanam-tanaman, sedangkan akhlak itu pagar, ya. Artinya ketika materi ini, ketika keilmuan ini harus ada pada setiap umat Islam. Tidak boleh bincang, misalkan tidak ada akhlak, tapi akidahnya bagus. Tidak ada syariat, akidahnya bagus, ataupun ibadahnya bagus, tapi akidahnya rusak. Ini juga bermasalah. Ketiga-tiga ini harus menjadi sebuah pengetahuan dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Pak sudah contohkan ya, ada tanah, ada tanam-tanaman, ada pagar, ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lagi contoh tersebut. Mulda, ada tanah, ya, ada tanah nih ya, ada tanah tempat bercocok tanam, ya. Tetapi tidak ada pagar, tidak boleh dicoket ya. Tidak ada pagar, ya, ataupun tidak ada tanam-tanaman, ada tanah sudah dipagar, tapi nggak ada tanaman di dalamnya. Nah, kira-kira berfungsi nggak, bermanfaat nggak tanah tersebut? Tidak ya? Tidak. Oke, sebaliknya, Syajaratun Tanuja, ada tanah, ada tanam-tanaman, tapi nggak dibakar. Tanam cabai misalnya, tanaman apa lah misalnya, tapi nggak dibakar. Kira-kira jadi tanaman nggak itu? Enggak ya? Hari ada kambing, ada kerbau, malamnya nanti ada maidi ya, dan lain sebagainya yang akan mengganggu tanaman kita. Oleh sebab itu ketiga-tiganya juga harus ada. Yang Yohana ya, kalau Bapak contohkan yang lain, ya, Yohana punya tanam-tanaman, dia sudah siap dengan berbagai biji-bijian mau ditanam, dan juga sudah siap dengan seberangkas pagarnya. Tapi nggak punya mau tanam di mana? Ya, putar sana kemari. Mau tanam di mana? Nggak tahu nih, nggak ada tanah. Nah, oleh sebab itu ketiga ini harus ada pada setiap umat Islam. Nah, sekarang kita masuk ke contoh praktis langsung kan. Akidah AKI 50 itu sudah kita hafal, sudah kita ketahui sekalian dengan dalil-dalilnya. Artinya kalau secara ilmu akidah, ilmu tauhid itu sangat mendalam keilmuan kita, ya. Kemudian kita nggak sholat persoalannya, kan begitu ya. Akidah itu ibadah tanah tadi, tapi kita nggak sholat, padahal sholat adalah syariat, ibadah muamalah. Jadi tentu tidak berfungsi nanti ilmu yang ada pada diri kita, tidak berfungsi. Walaupun akidah kita bagus, tetapi ketika nggak ada ibadah sama aja. Kemudian kita buat lagi contoh yang lain.
Saparina misalnya kan, akidahnya bagus. Kalau dicek dalil apa, langsung keluar dalilnya. Mau ini semua bisa dijawab. Tapi Saparina juga bisa mengamalkan, ya, sholat rajin, sholat tahajud, bersedekah, kemudian membantu orang dan lain sebagainya. Banyak sekali ibadah wajib maupun ibadah sunnah dikerjakan semua, maksimal lah, walaupun nggak semua. Tapi persoalannya dia nggak jaga akhlak, ya, ngomongin orang juga, gitu ya. Kemudian dengan teman-temannya nggak bagus, pokoknya adalah persoalan. Sehingga dia dicap orang yang nggak pandai bergaul, nggak ini nggak itu kan. Ini nggak persoalan. Walaupun dia akidahnya bagus, syariahnya bagus, tetapi akhlaknya nggak bagus, itu sama aja. Ya, apalagi sampai update status ya. Alhamdulillah saya mau siap sholat tahajud. Update status jam 1 malam. Sehingga terbacalah oleh kita, Umar rajin kali tahajud. Sehingga timbullah ria di dalam diri kita. Itu menyebabkan ini dan ini itu tidak bermanfaat. Ya. Kalau dalam agama, berapa banyak hadis itu ya, berapa banyak amalan yang amalan itu tergambar seolah-olah adalah perbuatan ukhrawi, akhirat, tetapi karena itu diberangi dengan riya dan lain sebagainya, sehingga itu menjadilah amalan-amalan dunia. Ya, banyak pekerjaan dan ada juga sebaliknya, amalan itu amalan yang sifatnya amalan dunia, tetapi karena bagus niatnya, baik persoalannya, sehingga itulah menjadi amalan akhirat. Ya, ketika kita belajar, nampakkan persoalan dunia ini. Ketika kita ke sawah, ketika kita bekerja, ya, nampak persoalan dunia. Tetapi karena niat kita bekerja supaya nanti bisa membiayai diri kita bisa mencari nafkah, kita bisa memberikan kebutuhan diri kita, sehingga kita bisa belajar dengan maksimal. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan tadi yang nampak itu seolah-olah pekerjaan dunia, tetapi itu bisa jadi persoalan akhirat. Dan ada juga sebaliknya. Ya, Ayu Satina ya, Satina Ayu atau Ayu Satina. Jadi ini menjadi sebuah kajian yang akan kita bahas nanti secara lebih detail di sesi-sesi pertemuan berikutnya. Nanti ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Syariah nanti terbagi lagi dia menjadi dua. Kalau dalam kajian agama itu ada ibadah mahdhah, satu lagi ibadah ghairu mahdhah. Apa yang maksud dengan ibadah mahdhah? Siapa bisa tanggapi? Ibadah mahdhah. Bisa? Ibadah mahdhah, ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu sudah khusus. Gak boleh dia taati. Wah, karena saya terlalu rajin bangun subuh, mau saya salat subuh itu 4 rakaat. Nggak bisa, itu ibadah sudah khusus, memang begitu pelaksanaannya. Wah, karena siang ini saya terlalu lelah, saya mau sholat zuhur 2 rakaat sajalah. Nggak bisa. Karena maksudnya mahdhah itu khusus. Ketika ada yang mengotak-atik ibadah khusus ini, itu disebut dengan bid'ah. Itulah yang mengada-ngadakan. Nggak sesuai prosedur, ya, nggak standar. Ya, ibadahnya standar. Itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah. Umum dia yang penting ibadah, tapi modelnya tata cara pelaksanaan itu nggak diatur sedemikian rupa, bebas. Mau bersedekah, mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000, mau 1 juta, terserah. Mau bantu orang kasih uang, mau bantu orang angkat ini, mau kasih obat dan sebagainya, itu semua jadi ibadah. Bahkan apapun yang niat itu bagus, selama itu bukan hal yang bertentangan dengan ketentuan agama, itu termasuk ibadah dan dia termasuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Ya, makanya kan kadang-kadang ada sebagian orang suka membidah-bidahkan ya. Wah, ini bid'ah, itu salah. Padahal dia nggak kaji, cuma bilangkan dulu ibadah mana yang jadi bid'ahkan. Kalau ibadah-ibadah umum itu silakan aja kembangkan. Mau ini, mau itu kan. Yang banyak terjadi diskusi biasanya juga di sini. Ibadah. Kenapa ini kunut? Kenapa nggak kunut? Kenapa 20 rakaat? Kenapa ini kan? Itu terjadi diskusi dalam bentuk ibadah ini. Dan ini akan kita kaji nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Wah, saya nggak kunut Pak. Sah nggak sholat saya? Saya kunut, bagaimana ini? Itu kan kajian perbedaan pendapat dalam fikih, kan itu bukan ini. Ya.
kafir, salah, bid'ah. Padahal itu cuma persoalan fikih, bukan persoalan akidah. Yang nggak boleh ini dari sini. Ini yang bermasalah sebenarnya. Yang bisa mengarahkan seseorang itu menjadi kufur, menjadi sesat gara-gara ini. Ya, ada dulu di Aceh itu berkembang Millata Abraham. Ya, tahu Millata Abraham? Millata Abraham itu adalah aliran baru yang mencoba menggiring semua umat di dunia ini menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Jadi nggak usah lagi ikut Nabi Isa, nggak usah lagi ikut Nabi Muhammad, nggak usah lagi ikut Nabi Musa. Kayak orang Israel di Yerusalem itu. Semua kita satu mengikut Nabi Ibrahim. Mana contohnya? Ya sebagaimana yang kita laksanakan ibadah haji hari ini. Praktek ibadah haji yang kita lakukan sekarang itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ada sa'i, ada safa, ada tawaf dan sebagainya. Itu adalah semua praktek yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Dan kita praktekkan ini. Makanya muncullah aliran Millata Abraham yang mencoba menggiring kita. Enggak usah lagi terkotak-kotak kita menjadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ayo semua satu paket kita menjadi agama Nabi Ibrahim. Nah, enggak begitu. Ya, ini masuk ke wilayah kita. Ada muncul Nabi baru ya, terima wahyu katanya. Ini wilayah ini. Ya, wilayah ini jangan apa? Kira-kira toleransinya agak kurang lah kita sebenarnya kan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa saja Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena perbedaannya di sini. Ibadahnya di ibadah, bukan di sini. Akidah mereka juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus luas memahami konsep ini sehingga nanti ketika kita kembali ke masyarakat jangan menjadi orang yang sempit pikirannya. Sedikit saja berbeda, sedikitnya berbeda sesat, salah gitu kan. Padahal kita nggak baca dulu konteks ini. Bahkan dalam sebuah peribahasa, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan yang terjadi di kalangan umat sebenarnya itu menjadi rahmat. Kita nggak mungkin bisa bersatu, tapi kita harus bersatu dalam perbedaan. Nah, bukan justru perbedaan itu sebuah salah. Itu ya. Nanti di sini Bapak jabarkan dia sedikit. Di sini ada kajian yang berkaitan dengan akidah. Yang ini ruang lingkup akidah. Ada ilahiyat, ada nubuwah, ada ruhaniyat, ada sam'iyat. Ya. Ilahiyat ini berkaitan dengan ketuhanan. Ilah, Tuhan. Nah, ini pembahasan yang menyangkut dengan sub pokok ini itu tentang wujud, asma wa sifat, perbuatan, af'al. Sebenarnya ketika kita gerakkan tangan ini, ya, gerakan tangan kita atau gerakan tangan Allah, kan itu jadi bahan diskusi yang banyak, ya. Karena ada juga yang ini kan dalam sebuah percakapan dikatakan bahwa la tataharraku illa biiznillah, tidak bergerak sesuatu apapun kecuali dengan kuasa Allah. Nah, ketika Bapak menggerakkan tangan ini, apakah sebenarnya Allah sedang pegang tangan Bapak untuk menggerakkan? Ini nanti akan kita kaji secara lebih detail dalam pembahasan ini. Ya, perbuatan itu sebenarnya perbuatan siapa? Nah, atau perbuatan kita? Nah, jangan-jangan begini, setelah Allah itu melahirkan kita ke dunia, ya, kita dibesarkan, ya udah, Anda terserah mau kerja apa. Pokoknya saya putuskan aja malaikat. Nah, catat ya, apa yang dikerjakan. Kita bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini perlu nanti kita pahami secara lebih detail supaya akidah kita tidak bermasalah. Nah, kemudian membuat berkaitan dengan utusan-utusan Allah, para nabi, rasul, termasuk tentang mukjizat kenabian. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi pertama, nabi penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ketika ada yang berstatemen, ada yang mengakui bahwa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ini bermasalah dengan akidah. Berikutnya nanti ada wahaniyah, ini berkaitan dengan makhluk gaib. Ada nggak jin? Ada nggak setan? Hantu? Ada apa lagi kan? Iblis? Ada nggak sebenarnya? Ini masuk dalam kajian rohaniyah, ruh, ya. Malaikat, jin, iblis, syaitan, dan ruh ini nanti akan kita bahas di sub pembahasan rohaniyah. Oke, selanjutnya yang terakhir itu sam'iyat. Sam'iyat ini berkaitan dengan alam gaib.
surga, neraka, pahala, dosa, alam kubur, alam akhirat. Ada nggak di akhirat nanti tempat selain surga dan neraka? Ada? Tidak? Ada. Akhirat ini surga, ini neraka. Ada nggak tempat lain selain surga dan neraka? Tidak. Nggak ada. Nggak tahu atau? Ya ini perlu. Hah? Apa? Nah ini kan cerita akhir ini. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya perlu diperdalam akidah kita. Jangan ragu-ragu, ada nggak? Mungkin nanti ada rumah singgah selain surga dan neraka. Tetapi harus kita akui bahwa nanti ada salah satu kajian dalam filsafat keilmuan akidah, itu namanya Mu'tazilah. Pernah dengar kata Mu'tazilah? Pernah ya? Mu'tazilah dia mengatakan bahwa nanti di akhirat ada al-manzilatu baina manzilataini. Ada satu tempat di antara dua tempat. Surga neraka tapi ada satu tempat. Al-manzilatu baina manzilataini. Ini akidah orang Mu'tazilah, dan ini secara kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah kajian sesat. Kajian yang harusnya tidak ada, mana ada tempat lagi. Kalau bukan ke surga ya ke neraka. Nggak ada al-manzilatu itu. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan ada nanti satu tempat. Jadi kita di sini aja. Kenapa? Mungkin karena amalan buruknya nggak terlalu banyak, amalan baik juga nggak terlalu banyak. Sehingga ke surga tanggung, masuk ke neraka tanggung. Udahlah di sini aja kamu. Nggak bisa begitu. Ya, timbangan itu tetapnya nanti akan berlaku dan harus memilih salah satunya. Dan ini hanya ini bisa diketahui melalui sam'i Al-Quran dan As-Sunnah. Sami ya, sami. Ya, ini nanti memang sebenarnya untuk mengetahui ini, memang kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, kita tidak bisa paham tentang ini. Makanya turun Al-Quran, diturunkan Nabi untuk mengatakan bahwa ada ini. Nah, ini juga berkaitan dengan kajian keagamaan, bahagian dari akidah, arkanul iman. Ya, ada yang hafal? Ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Kalau hafal, udah pasti hafal semua ya. Ada yang hafal secara hadis teks Arabnya? Ya, ini hadis ini sebenarnya pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang malaikat apa yang malaikat Jibril kan? Ya, datang dia ke Nabi Muhammad. Lutut dia hampir diceritakan dalam hadis ya, lututnya hampir bersentuhan dengan lutut Rasulullah, lututnya malaikat itu. Jika kan lutut ini bersila ya, datang dia duduk sehingga lututnya hampir berdekatan itu malaikat. Lalu ada salah satu cuplikan pertanyaan di antara pertanyaan-pertanyaan. Ya Rasulullah, akhbarni anil iman. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman. Dan inilah yang menjadi rangkuman dari hadis tersebut. Ya Rasulullah, kabarkan saya tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu antu'minu billah wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa yang dimaksud dengan iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, nabi, dan seterusnya. Ini nanti akan jadi kajiannya, dan ini cukup luas. Mengkaji Allah itu cukup luas. Mengkaji malaikat mungkin nggak terlalu luas ya. Yang wajib kita ketahui malaikat 10 dengan pekerjaan tugasnya masing-masing. Kitab bukan hanya kitab Al-Quran. Ya. Quran Taza Mu'is enggak gitu ya singkatannya. Quran, Injil, Taurat, Zabur, Musa, Isa, Muhammad. Bagaimana itu disingkat? Perlu di DPA begitu diajarkan sama guru. Singkat aja. Jadi nanti itu berarti ya. Kita wajib mengimani keempat kitab tersebut. Tetapi kita tidak wajib lagi, bahkan tidak boleh lagi mengamalkan selain Al-Quran. Orang Kristen mereka mengakui Nabi Isa, tetapi mereka nggak mengakui Nabi Muhammad. Kalau kita orang Islam tetap mengakui Nabi Isa. Nah, tapi kita berimannya dengan Nabi Muhammad.
Ya. Kemudian hari akhir, hari akhirat. Ini tadi nanti akan kita bahas. Mungkin nanti Bapak akan kasih makalah ya ke kalian satu persatu. Ini kaji tentang iman kepada Allah, kepada malaikat ya. Nanti ada sub-sub yang lain di bagian akidah. Ini mungkin pembahasan pokoknya. Kemudian nanti ada pembahasan di bagian syariat. Ada ibadah mahdzab tadi, ada ibadah ghair mahdzab, ada akhlak dan seterusnya. Kemudian nanti ada juga kajian tentang khada dan khadar, percaya kepada takdir atau ketentuan Allah. Ini juga perbincangan yang serius. Ada malahan aliran yang nggak mau memasukkan ini ke dalam kajian ke dalam rukun iman. Kenapa? Nanti di dalam aliran akidah ada yang namanya kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah. Ya, pernah dengar Jabariyah dan Qadariyah? Belum ya? Nanti akan kita masuk secara lebih detail apa dimaksud dengan Qadariyah dan ada Jabariyah. Ada kelompok-kelompok tersebut begini, bahwa setelah Allah menciptakan kita, ya, Allah hanya pantau saja kita. Nah, itu kan. Oke, jangan. Tulis. Ya. Catat semua itu. Apa yang dikerjakan? Nanti beri pertanggungjawaban di akhirat. Nampakin di CD, nampakin di video. Ini pekerjaan kamu selama hidupnya sudah dicatat oleh malaikat. Ya, ini filenya. Berapa giga maksudnya? Tergantung umur kita ya. Kalau umurnya ya cuman rendah tahun ya. Malahan kalau umurnya di bawah 15 tahun ya, dikasih filenya masih kosong ya. Gak ada isi. Nanti di file itu terbagi lagi dua, perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau kita umpamakan ini laptop kan, kita kasih flash disk. Ini flash disk atas nama Sajadatun tanggung jawab. Dibuka pun sama malaikat nampak. Pas dibuka nampak di situ dua. Ada file amalan baik, ada file amalan buruk. Nah, coba buka amalan buruknya, wah sederet. Sederet panjang sekali. Ya, ini nanti akan menjadi timbangan di akhirat. Di berat mana? Nah, qada dan qadar di sini. Kalau tadi Bapak contoh kebenaran Qadariyah dan Jabariyah, itu ada juga satu kelompok yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini dipaksa. Terpaksa dengan keadaan. Makanya nanti ada yang komplain. Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Padahal segala perbuatan Allah. Saya kok digiring menjadi orang jahat. Saya kok digiring oleh Tuhan menjadi orang baik. Ya, sehingga gara-gara Tuhan menggiring saya menjadi orang jahat, saya masuk ke neraka. Gara-gara Tuhan menggiring saya ke arah yang baik, saya masuk surga. Nanti kan jadi persoalan lagi kan, menggugat Tuhan di akhirat. Ya Tuhan, katanya kan segala perbuatanmu. Kenapa Tuhan mengarahkan saya menjadi orang yang perbuatan tidak baik, sehingga nanti terseret saya ke neraka? Ini nanti menjadi kajian bidang ini. Kembali sebentar belakang. Dari pembahasan ini ada yang menanyakan. Apa saja boleh ditanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajadatun Khadijah. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan muamalah? Apa-apa saja kategori yang masuk dalam muamalah? Ini ya. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Febriana. Ingin bertanya, apa perbedaan syariah dan akhlak? Syariah dan akhlak ya. Oke, itu saja. Baik, sebelum menjawab, ada yang mau menanggapi dua pertanyaan ini? Ada? Ayo mungkin. Silakan. Udah. Kalau enggak ya, untuk mempersingkat terus. Bapak jawab tadi kategori muamalah. Ibadah kan ada rukun Islam. Ya. Rukun Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itiz zakah wa shaum ramadan wa hadil baiti man istata'a ilaihi
Itu yang dimaksud dengan ibadah. Rukun Islam. Rukun Islam itu sebenarnya sudah diatur tata caranya. Dan itu nggak bisa diganggu juga lagi. Kenapa mesti ke Arab? Ya? Kenapa nggak buat aja haji satu lagi di Aceh? Nggak mesti ke Arab. Arab kan udah penuh. Daftar hari ini 30 tahun kemudian baru bisa kemulaan jadi ini. Adapun kenapa nggak diperluas lagi jangkauannya? Itu ya, Tanuja ya. Ya. Kalau kita memilahkan maka yang dipilahkan ibadah. Ini fokus saja dulu ke rukun iman Islam. Ketika itu masuk dalam kategori rukun Islam, maka itu masuk kategori ibadah. Sedangkan muamalah sifatnya umum, berdagang, transaksi, jual beli, membantu orang, hubungan sosial dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori muamalah. Makanya ada bank muamalah ya, bank gitu ya. Itu termasuk bahagian dari interaksi dengan sesama. Tapi itu menjadi bahagian dari ibadah. Kenapa ibadah? Karena sesuai dengan ketentuan Islam. Apapun yang sesuai dengan ketentuan Islam itu adalah ibadah. Tapi bukan ibadah mahdoh. Ibadahnya sifatnya umum. Ini boleh diotak-atik selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, tapi ini tidak boleh. Harus sesuai prosedur standar. Berikutnya yang kedua, syariah dan akhlak. Syariah dan akhlak, ya syariah tadi ini ya sudah Bapak ketika tadi Yohana dari Cimak ini apa yang maksud dengan ibadah, muamalah kan paham. Itulah yang dimaksud dengan syariah. Amalan-amalan yang kita lakukan yang itu standarnya sebagaimana ketentuan Islam, apakah itu masuk kategori ibadah, muamalah, mahdah, ghairu mahdah, itu masuk kategori syariah. Oke. Perbuatan itu. Sedangkan akhlak itulah sikap. Dalam kajian sufi ada penyakit hati, riya, takabur, sum'ah, dengki, iri dan seterusnya. Penyakit 10 hati itu sebenarnya masuk kategori akhlak. Dia kadang-kadang tidak bersikap, tetapi justru perbuatan ini kadang-kadang disikapi dengan ini. Itulah akhlak. Ya, begitu ya. Kalau tadi sudah jelas ya Bapak contohkan, ini tanaman pagar. Ya. Ketika kita riya, kita iri, dengki, itu masuk bagian akhlak. Walaupun nanti akhlak nanti ada kajian-kajian lebih spesifik. Orang-orang sufi, orang bertarekat itu sebenarnya adalah orang yang sedang masuk di ranah ini. Saya tarekat Naqsabandiyah, Syatariyah, apalagi dan seterusnya, itu masuk dalam kajian akhlak. Untuk memperbaiki akhlak, untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, menenangkan batin, menenangkan jiwa, ini adalah kajian dari akhlak. Ya. Oke, sebagai kesimpulan bahwa kerangka ajaran Islam secara umum itu kajiannya adalah bidang akidah, syariah ataupun fikih dan akhlak. Syariah itu terbagi menjadi ibadah dan muamalah. Ini juga bisa kita katakan sebagai ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Itu ya sebagai kesimpulan kita pertemuan hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya sebagaimana Pak sampaikan di awal tadi, kita akan terus memperdalam apakah dari sub ini, sub poin ini ataupun sub poin. Semua akan kita tuntas, kita kupas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya, sehingga proses perkuliahan dalam mata kuliah pendidikan agama ini bisa kita ikuti dengan baik dan maksimal. Demikian pertemuan kita pada hari berbahagia ini. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada keterbatasan dan kekurangan. Bapak Giri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.